Kurang apa coba contoh-contoh para pendahulu Islam? Lalu dari mana otak-otak orang yang membunuh itu? Lalu dari mana ajaran-ajaran orang yang menyebarkan paham terorisme itu? Kalau sampai dituduh umat Islam, kita kesinggung, kita keberatan. Yang lebih mengherankan lagi, itu keluar dari mulut orang yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sahabat, seperti yang saya ungkapkan di awal, saya akan menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting, karena ini merupakan lagi tren, yaitu tentang pintu masuk terorisme. Sebegitu pentingnya saya live kan. Belum pernah saya live dan nggak bisa memang, ini ternyata sambil coba-coba ternyata live bisa, walaupun ini masih checking connection terus. Saya live kan betul-betul untuk apa? Untuk saking pentingnya, agar tidak terjadi fitnah di antara kita. Baik, saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap ada pengeboman, setiap ada terorisme, setiap ada penyerangan, maka tidak lain tidak bukan sering sekali kita mendengar orang-orang yang munafik, yang penyakit hatinya udah fatal, yang udah error penyakit hatinya, selalu yang dituduhkan itu Islam atau ada hubungannya dengan umat Islam. Bahaya. Ini sangat bahaya. Izinkan saya menyampaikan dari intisari sejarah Islam, karena saya khusus di bagian sejarah. Saya sampaikan dari sisi sejarah. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu minoritas, dihabisi oleh kafir Quraisy yang mayoritas. Perhatikan. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang berbondong-bondong masuk Islam, dan Islam sudah siap kembali ke Mekah dari Madinah yang udah menjadi mayoritas kembali ke Mekah, apa yang Nabi suruh? Habisi mereka? Tidak. Bakar mereka? Tidak. Balas mereka? Tidak. Usir mereka? Tidak. Yang Nabi lakukan, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Jelas Bapak Ibu? Dalam Islam, walaupun Nabi pada waktu itu sudah menjadi mayoritas, maka yang dilakukan adalah barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Artinya haram umat Islam mengganggu orang. Apalagi yang Nabi khususkan, barang siapa mengganggu mereka itu non muslim. Itu non muslim, kafir Quraisy. Dan di antara mereka ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Bayangkan. Jadi kalau mereka berdalih bom bunuh diri itu untuk jihad, untuk apa? Suruh belajar lagi yang lebih banyak tentang sejarah Islam. Dua, di masa Umar bin Khattab. Jadi saya bawa ke periode ya Bapak Ibu sekalian. Dua, di masa Umar bin Khattab. Tadi Rasulullah hijrah ya 600 ya 28 29 begitu ya. Atau hijrahnya ya 632 dikurang ya segitulah kurang lebih. Umar bin Khattab 646. Apa kata Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, yang sebelumnya di Yerusalem Paus ya namanya Paus bukan Paus Urbanus, tapi bukan Paus lah namanya ya, seorang pendeta lah namanya Sopranios. Itu sebelumnya membunuh umat Islam yang ada di Yerusalem, dan Masjidil Aqsa dijadikan gereja. Oke, paham situasinya? Umat Islam habis diusir, yang nggak mau dibunuh, Masjidil Aqsa dijadikan gereja oleh Sopranios. 646 Umar bin Khattab datang, balas enggak, usir enggak, bunuh apalagi tidak. Apa yang Umar bin Khattab lakukan jamaah sekalian melakukan Allah? Bikin perjanjian Wa'dal Umariyah, di mana orang-orang Yahudi atau non muslim atau siapapun yang ada di Yerusalem bebas sebebas-bebasnya tinggal di kota Yerusalem.
Wahai orang yang suka melakukan pengeboman, tolong dengerin ini. Wahai orang yang terlibat pikirannya dengan ngatain pemerintah, togut, dengerin ini. Wahai orang yang senantiasa menjadikan orang yang tidak sepaham denganmu menjadikan musuh, dengarkan ini. Rasulullah sudah letakkan dasarnya itu. Siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Siapa yang merusak kehormatan mereka sama dengan merusak kehormatanku. Umar bin Khattab bikin perjanjian Wa'dal Umariyah di Yerusalem yang mengharamkan mengganggu gereja, salib, sinagoga. Kalau sekarang kita bisa nisbatkan kepada wihara dan semuanya, candi dan semuanya tempat ibadah orang-orang yang bukan Islam. Haram mengganggu mereka, wahai dengarkan ini. Karena kata Nabi dikunci dengan kata-kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai semua yang ada di bumi, niscaya kau akan dicintai oleh yang ada di langit. Di bumi ada siapa? Ada manusia, ada hewan, ada seluruh manusia. Coba, man fil ardi, kata Nabi, siapa yang ada di bumi. Jadi bukan cuma umat Islam yang mesti dilindungi. Camkan ini umat Islam sejati mestinya memegang ini, kalimat ini. Rasulullah bilang begitu, Umar bin Khattab bilang begitu. Dan perjanjian Umar bin Khattab itu, perjanjian itu ada dan ditulis dan sampai sekarang berlaku. Tidak ada orang satupun berani yang membatalkan perjanjian itu, karena distempel lagi oleh Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ayo, mau berdebat apa lagi? Wahai orang-orang yang sering mengatakan itu Islam, itu Islam, itu Islam. Dan saya berdebat sama orang Islam karena dia mengatakan itu juga Islam. Enak aja saya bilang, Islam yang mana yang membolehkan orang mengganggu? Islam yang mana yang membolehkan membunuh? Saya nggak bawa ayat sengaja biar nggak dijadikan perdebatan. Saya nggak bawa hadis sengaja biar nggak dijadikan perdebatan. Bawa sejarah aja deh. Umar bin Khattab membalas dengan damai. Perjanjiannya ada sampai sekarang, perjanjian itu ada. Ditempel di depan Masjid Umar bin Khattab, di depan gereja Holy Sepulchre di Yerusalem. Umar bin Khattab yang tanda tangan di sebelah kiri, yang tanda tangan 4 di sebelah kanan 4 orang. Satu gubernur Syam namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua gubernur Mesir namanya Amr bin As. Gitu. Yang ketiga gubernur atau Menko Polhukam kalau sekarang dah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Pada tanda tangan di situ sampai sekarang ada prasastinya. Dan itu berlaku seluruh dunia. Di mana umat Islam jadi mayoritas, wajib melindungi, itu pesan Umar bin Khattab. Jangan lagi tuduh umat Islam. Saudara sekalian, begitu juga pada zaman pemerintahan misalnya siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1187. Jadi saya bahas dari tahun 628 pindah ke 646, pindah ke tahun 1187, di mana pada waktu itu Paus Urbanus menyebarkan perang salib atau yang kita kenal dengan Crusaders. Crusader itu mulai tahun 1093, 95 sampai 1099, selama 7 tahun membunuh seluruh umat Islam. Darah itu sampai berbulan-bulan tidak kering di sungai-sungai yang dilakukan di seluruh Palestina oleh Paus Urbanus. Habis umat Islam di sana. Sejak tahun 1099 selama 90 tahun tidak ada satupun umat Islam di sana. Kembali Masjidil Aqsa dijadikan gereja oleh Paus Urbanus II. 1187 tampil dari suku Tirkit di Irak, dari suku Irak, ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bebaskan Masjidil Aqsa. Dan apa yang terjadi dengan Paus Urbanus dan seluruh pasukannya? Dibiarkan bebas. Naskah Umar bin Khattab yang bersejarah itu dibakar oleh Paus Urbanus. Dan karena perjanjiannya sudah menyebar, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memperbaharui perjanjian itu dengan disebutkan perjanjian Ramallah yang ditandatangan di desa Ramallah, yang sampai sekarang desa itu masih ada di ibu bagian daripada Palestina bagian utara. Apa bunyi perjanjiannya? Sama. Pesan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi harus merawat gereja-gereja yang ditinggalkan.
merawat sinagoga-sinagoga yang ditinggalkan. Bukan dilakukan pengeboman, bukan dilakukan pengerusakan, bukan dibilang kehancuran, tapi justru merawat sinagoga, merawat pendeta, merawat salib-salib itu, merawat gereja-gereja itu. Ini ada dalam perjanjian Ramallah yang ditandatangani oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187, saudara. Masih kurang? Masih kurang. Lihatlah penaklukan Konstantinopel 1453 oleh Al-Fatih. Ketika semua kaum gerejawi, kaum Kristiani ketakutan dan ngumpul di gereja bersiap untuk dibantaikah? Tidak. Justru Al-Fatih masuk ke dalam gereja itu dan mengatakan gereja ini utuh, tidak boleh diganggu. Wahai para saudara-saudaraku yang beragama Kristen, kata Sultan Al-Fatih, kalian mau tinggal di sini silahkan tinggal bersama kami dengan suasana damai. Atau kalian mau pergi keluar kota, kami antarkan sampai keluar kota. Kurang apa coba contoh-contoh para pendahulu Islam? Lalu dari mana otak-otak orang yang membunuh itu? Lalu dari mana ajaran-ajaran orang yang menyebarkan paham terorisme itu? Kalau sampai dituduh umat Islam, kita kesinggung, kita keberatan. Yang lebih mengherankan lagi, itu keluar dari mulut orang yang beragama Islam. Ketahuan kan? Ini betul-betul kelihatannya pintar tapi bodoh, sebodoh-bodohnya orang, begitu loh. Al-Quran menyatakan kok membunuh satu orang sama dengan dosanya membunuh seluruh umat manusia. Bahkan menyelamatkan satu nyawa artinya menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Lah kok dibilang begini, saudara? Masih kurang? Mau tahu Sultan Hamid yang membantu Perancis ketika kelaparan? Sultan Hamid II yang mengirimkan bala bantuan sampai ke Indonesia? Kurang apa lagi? Saudara sekalian, hentikan ini semua. Catat dan rekam apa yang saya sampaikan ini. Siarkan semuanya agar semua paham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa Islam disuruh, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi apa? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah paling utama menyempurnakan akhlak. Akhlak ini sangat global, moral. Akhlak kepada Allah ada, akhlak kepada Rasul ada, akhlak kepada orang tua ada, akhlak kepada pemimpin ada, akhlak kepada pejabat ada, akhlak kepada orang tua siapapun yang lebih tua ada, akhlak kepada non muslim ada, akhlak kepada sebangsa setanah air ada, akhlak kepada tawanan ada. Ini orang habis perang kalah ditawan, kata Nabi apaan? Beri mereka makan sebagaimana kalian makan, beri mereka pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Diharamkan oleh Nabi mengganggu mereka, menyakiti mereka. Lihat ISIS, tawanan dibunuh-bunuhin. Ini bukan ajaran Islam. Entah dari mana mereka dapat ajaran seperti itu. Udah dibunuh, dipotong lehernya, difilmin, diviralin lagi. Maka kita curiga ini siapa yang lakukan ini, saudara? Waktunya kita hari ini jangan takut-takut, sebarkan kedamaian, sebarkan persatuan dalam Islam. Sebarkan ini semua. Saya tidak banyak berkata-kata, cukup. Insya Allah kita buka dengan forum tanya jawab. Cakep? Cakep? Intinya udah dapat? Intinya udah dapat. Begitulah Islam mengajarkan. Saya udah bawa dari tahun 628, 646, 1187, 1453, 1529 sampai 1712 saya udah baca semua. Saya udah bawakan semua itu. Kurang apa lagi? Ya mengkaji Islam mesti dengan Quran, dengan hadis, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan tabi'in, dengan tabi'it tabi'in, dengan tabi'it tabi'in. Jadi jelas dari urutannya Quran. Kalau orang sekarang terlalu banyak distorsi dan pemikiran-pemikiran, terlalu banyak kepentingan-kepentingan, akhirnya membuyarkan ajaran Islam itu sendiri, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Cukup, saya berjanji 15 menit, saya juga berjanji 15 menit. Cakep dah. Min, saya minta dapat video ini, gimana caranya? Gua kirim. Itu DM-nya di itu ya. Kenapa zaman Soeharto nggak kayak gini ya, Be? Iya itu dia kenapa. Dari mana nih? Dari Mekah, sampai Cina, sampai Amerika, Frankfurt, Jerman, semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun singkat, sedikit yang hadir, tapi sudah menyentuh selama live ini 606, biasanya sampai 11.000 sampai 20.000 sampai 100.000. Mudah-mudahan demikian. Apabila ada yang mau ditanyakan dalam buka forum diskusi, saya buka sekarang di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Semoga kita ketemu lagi. Be minta videonya Regi Alfan, iya. Be ngundang gimana caranya? Ngundang aja, telepon DM.
Sehat terus be. Ye. Salam dari Bulukumba, Masya Allah. Salam dari Aceh, salam dari semua. Sidoarjo hadir, Masya Allah. Terima kasih Bahrul, Pak Makmur, Hasan Fauzi. Ya, baik. Minta rekamannya ketinggalan. Baik. Kupang NTT hadir, Masya Allah. Ya. Masya Allah, dari Mekah juga hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di sosial media, silahkan yang di forum kalau mau bertanya jawab. Saya pamit dulu teman-teman. Saya jawab bentar ya, saya buka. Assalamualaikum. Bogor hadir, Purwakarta hadir, Pangkal Pinang, Singapura, Masya Allah, Singapura luar biasa. Fadl, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz ya. Naam. Itu kan di Al-Quran sudah ada tuh. Tapi ayatnya saya lupa itu. Yang berbunyi gini. Orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak akan senang pada umat Islam. Sampai umat Islam tersebut mengikuti apa kemauan mereka. Di sini kita kan bisa pahami ayat tersebut. Walau bagaimanapun umat Islam berbuat baik, mereka menganggap curiga terus dan mendiskreditkan Islam karena hati mereka itu sudah dikunci sama Allah gitu kan. Bagaimana umat Islam untuk mengatasi kejahatan-kejahatan Yahudi dan Nasrani tersebut maupun orang-orang munafik, bagaimana caranya supaya jangan umat Islam ini setiap ada kejadian pasti disudutkan terus gitu. Dengan cara apakah? Apa cara politik, ekonomi, teknologi, atau dengan cara-cara yang lain Pak? Itu yang saya pikir untuk ditingkatkan. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih terus nih dari Korea, dari Tangerang, Masya Allah dari Korea. Ana Mila juga ikut hadir dari Tangerang, Yuli. Semua nih dari Kedaung, Pamulang, Tangerang, Bekasi, ya, Kampung Gedong, tetangga saya ini ya. Taklim di yayasan, oh iya, taraweh. Ini mau nanya Pak, mau nanya lagi? Lagi silakan, ntar sekalian. Tanya. Baby. Kita perang ini. Silakan. Ustaz, tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dr. Haikal Hasan. Naam. Saya ingin menanyakan apakah teroris yang ada di Indonesia tidak lepas dari kejadian WTC di tahun 2000 atau 2001 Pak? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini buat melayani ini banyak banget pertanyaan. Saya supaya selesai, saya juga mau layani mereka yang bertanya. Baik. Pertama, betul Pak, betul. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Di situ digunakan walan tarda, walan, lan, la abadan. La tidak yang selama-lamanya, enggak. Walan tarda ankal yahud, orang Yahudi. Walan nasara, lan nasara bukan lan itu. Lan nasara wa lam alif wala an nasara alif lam nun tasdid al an walan nasara
tapi tidak juga Nasrani. Yang tidak akan senang kepada kamu selama-lamanya abadi itu Yahudi. Sedangkan Nasrani ada yang baik, ada yang kagak. Catat perbedaannya tuh. Allah membedakan yang dilaknat selama-lamanya laknatullah adalah Yahud, tidak Nasoro. Jadi orang Yahudi emang beda karakternya. Emang beda karakternya kayak begitu. Quran menyikapinya dan kita juga menyikapi sebagaimana Quran menyikapi. Tapi itu bukan alasan legitimasi untuk membalas mereka. Bukan alasan legitimasi untuk membalas mereka. Kan dalilnya jangan sampai kita benci dengan satu kaum sampai kita tidak berbuat adil, begitu kan? Nah, jadi tetap adil. Kalau mereka menyerang kita pakai Facebook, kita nyerang mereka pakai Facebook. Kalau mereka menyerang kita pakai Twitter, kita nyerang mereka pakai Twitter. Kalau mereka menyerang kita pakai batu, kita nyerang pakai batu. Itu adil. Gitu. Di Indonesia mereka nggak nyerang. Mereka menyerang kita dengan ekonomi. Salah lo sendiri, kenapa beli produk dia? Paham ya Pak ya? Kita bukan nyerang, malah ngebantu gedein mereka. Teliti dong. Teliti. Tapi kagak ada lagi Ustadz produknya cuman ini doang. Ya barang kalau begitu ya kagak ada masalah. Karena kita harus menggunakan handphone ini. Handphone ini mereka Samsung, Oppo, Redmi gitu loh. Kita terpaksa beli karena kita untuk menyebarkan. Jangan dibilang itu kan produk kafir. La ilaha illallah. Lah kagak apa-apa. Karena kita nggak punya produk substitusi. Pak kalau ada handphone mereknya Ar-Rahmah saya beli Pak. Ya kan nggak ada mereknya Ar-Rahmah. Ya, mereknya handphone An-Nur kagak ada. Adanya masjid An-Nur gitu kan. Ya, gitu. Jadi karena kagak ada kita pakai begitu. Kita juga pakai pesawat Boeing punya siapa? Punya Amerika. Sahamnya punya orang negara Yahudi juga misalnya gitu ya. Airbus kita pakai buat berangkat haji. Terus kalau nggak pakai bagaimana? Mau naik onta? Nggak bisa juga kan? Nah jadi kayak begitu. Selama kita bisa substitusi, nah iya. Air minum, masa pakai produk orang kafir juga? Umat Islam punya banyak produk. Ajwa, Pulau Air, apa lagi? Uvia, apa lagi? Santri banyak gitu. Tas Tenabang Blok A ngebadak tas ini. Blok A ya? Blok B ya? Lantai 5 apa 6. Tadi lewat situ soalnya. Tas dompet kulit. Wah, Tenabang. Ngapain? Ya, yang sama kualitasnya luar biasa. Ngapain ke mall yang satu dompet doang tuh harganya 5 juta, 6 juta. Apa nggak sayang? Kualitasnya sama Tenabang cuma tadi saya lihat cuma 180.000. Tadi ada Pak Lubis, mana Pak Lubis? Lubis mana Lubis? Dia agen tuh. Hampir saya kira apa namanya? Novel Baswedan di belakang itu. Hah? Udah banyak belum yang bilang ente ke Novel Baswedan? Ntar wawancara ya Pak Novel Baswedan ya. Pak Novel Baswedan ntar wawancara sama saya di mari ya. Begitu ya Pak ya. Jelas ya. Jelas. Jadi kalau ngelawan pun harus adil. Apa yang dia lakukan itu yang kita lakukan. Nggak boleh melebihi batas. Gitu. Nggak jelas. Yang saya mau pertanyakan kan itu agar masalah kan karena umat Islam ini selalu tertinggal sama mereka dalam bidang-bidang yang tersebut ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, jadi dengan begitu kalau kita maju sedikit aja mereka sudah curiga dan mencari cara-cara untuk melemahkan dan ini. Terus bagaimana cara maksudnya umat Islam ini supaya lebih maju daripada mereka? Baik. Nah, itu tidak aja. tertinggal Pak, tidak tertinggal. Cuman kita banyak dijadiin budak. Tertinggal dari mana? Emas. Yang paling banyak kita yang punya Pak di Freeport. Diambil sama mereka. Kita jadi budak. Ayo ekonomi. Kuatan kita Pak. Minyak kita berapa? 97 miliar barel Pak. Ikan kita 6.300 triliun Pak per tahun. Tapi dirampok. Gitu. Potensinya udah ada semua. Cuma kita belum pernah dapat pemimpin yang kuat, yang hebat, belum pernah dapat.
Belum pernah dapat anggota DPR RI yang betul-betul memperjuangkan 100% hidupnya, nyawanya, jiwa raganya untuk umat bangsa ini. Belum dapat gitu loh. Pak Jokowi bilang apa? Stop impor. Para pembantunya masih datangin impor. Nah kayak begitu. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kita cuma bisa berdoa hari ini, karena potensinya udah ada tapi nggak bisa dimanfaatin. Begitu aja ngomongnya. Ekonomi banyak, kenapa kita beli pasti produk mereka? Coba kalau Bapak ngomong kayak begini di semua sosial media, beli produk kita sendiri, maju kita, maju. Taruh duit, kenapa di bank-bank milik mereka, Pak? Taruh di bank pemerintah dong, yang syariah dong. Bapak tahu berapa jumlah syariah yang beredar di Indonesia? Hanya 9%. 91% masih konvensional, masih riba, masih bunga. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu, ajak orang sebanyak-banyaknya ke masjid, ajak orang sebanyak-banyaknya mendengarkan ceramah yang model begini, supaya sadar gitu loh. Jangan lagi di mimbar ngomongnya wudhu lagi, wudhu di pesantren wudhu. Jangan lagi persoalkan bid'ah. Begini mestinya Pak, supaya terbuka kesadaran gitu loh. Jangan lagi persoalkan kunut nggak kunut. Jangan lagi persoalkan lagi celana cingkrang apa nggak cingkrang, nggak usah lagi Pak zaman sekarang. Baca aja kitabnya, dan mana yang ente yakinin silahkan. Mau ngewer kek, mau apa kek, silahkan gitu loh. Jangan fitnah kayak begitu. Kita majuin kayak begini Pak, supaya terbuka wawasan kita begitu. Yang lain kita bisa kaji di kajian khusus, bukan kajian umum seperti ini. Kajian umum seperti ini kaji yang global. Jangan lagi ngomongin soal terawih 8 lah, 20 lah. Mau 8 boleh, mau 20 boleh. Sunnah. Mau nggak terawih urusan lo sama Tuhan lo, paling lo rugi gitu doang. Begitu kan? Kita nggak bisa paksa kan? Mau 40 cakep, mau 100 cakep. Imam Syafi'i nggak pernah kurang dari 100 rakaat. Nggak pernah kurang dari 100 rakaat. Berani bilang Imam Syafi'i bid'ah? Nggak pernah kurang dari 100 rakaat Imam Syafi'i kalau terawih, karena nggak dibatasin Pak, boleh. Madinah 36, Mekah 20, kita pilih 8. Kalau ada masjid yang 4 rakaat kita pilih 4, kali begitu kali ya. Jangan dong ya. Gimana Pak? Ada hubungannya nggak? Mana gue tahu, emang gue teroris? Nggak tahu Pak, saya bukan pengamat teroris, saya pengamat sejarah. Saya pengamat sejarah dan saya tulis apa yang saya amati di sejarah yang saya tulis ini. Makanya ini jadi acuan, pegangan. Ya, sejarah Islam saya tulis nih. Jilid 2 judulnya meluruskan sejarah dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sekarang gitu. Itu khususan bagian saya. Ya. Dalam Al-Quran pun saya terbitin Al-Quran sendiri nih. Kenapa Al-Quran saya terbitin sendiri begini? Agar semua orang lebih paham dengan Al-Quran. Ini Al-Qurannya kagak ada apa-apanya, cuma bahasa Arabnya doang. Tapi ada barcode-nya. Setiap Bapak baca, tembak dengan barcode tuk gitu. Maka keluar di sini tafsir apa yang Bapak mau. Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Maraghi, semua dalam bahasa Indonesia. Jalalain ada, Al-Maraghi ada, Ibnu Katsir ada, Asbabun Nuzul ada, terjemah Depak ada, biar nggak salah paham dengan Quran. Udah disiapin semua, Ji, udah disiapin semua, tinggal mau apa nggak mau doang. Udah disiapin semua, tinggal pelit apa nggak pelit doang. Duit yang ada di kantong buat makan melulu, buat gegarasan melulu, buat mewah-mewahan melulu, atau buat mengisi dengan ilmu pengetahuan, itu doang. Udah disiapin semua. Begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum di luar ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Silahkan tuh minat, tolong ada di luar, silahkan untuk antum ya. Nggak ada pertanyaan lagi, tutup. Nggak ada lagi, tutup. Sengaja saya biasain tutup sebelum waktunya agar ada ngobrol, foto barangkali ya. Makan, sembahyang sunnah ba'diyah, tafadhol. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.